Astini Barutu dengan NPM F1B022012. Saya berasal dari kelompok 6 pada praktikum kimia organik 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi atau penjelasan mengenai pelarut organik. Pelarut organik digunakan oleh orang dalam sebagian besar aktivitas sehari-hari, mulai dari perawatan, disinfektan, hingga menghilangkan noda minyak yang membandel. Parfum atau kolagen yang kita gunakan, deterjen yang kita gunakan untuk menjaga pakaian tetap segar dan bersih, semua produk ini mengandung bahan yang disebut pelarut organik. Jadi, pelarut organik adalah senyawa kimia yang memiliki struktur molekul berbasis karbon. Ini banyak digunakan dalam melarutkan bahan untuk menciptakan solusi atau bahkan dalam ekstraksi satu bahan dari bahan lain. Secara umum, pelarut mengacu pada zat yang mampu melarutkan zat lain. Namun, karena berbahan dasar karbon, semua pelarut ini memiliki atom karbon dalam struktur senyawanya. Struktur molekul suatu pelarut organik selalu mengandung atom karbon dan ada pula yang memiliki atom hidrogen. Pelarut ini terutama dipecah berdasarkan struktur molekulnya sebagai pelarut alami dan sintesis. Pelarut alami ini adalah pelarut yang diproduksi secara alami oleh organisme kehidupan. Sementara pelarut sintesis adalah pelarut yang dihasilkan sebagai hasil reaksi kimia yang terjadi pada berbagai senyawa anorganik atau organik. Berdasarkan struktur dan gugus fungsinya, berbagai jenis pelarut organik ini dijelaskan di bawah. Pelarut alifatik, pelarut ini termasuk dalam pelarut alifatik, pelarut ini termasuk dalam kelas alkena. Mereka dikatakan bersifat non-polar. Beberapa aplikasi pelarut tersebut meliputi ekstraksi minyak, cat, pewarna, formasi polimerasi, dan perekat. Pelarut aromatik, pelarut seperti alifatik dikatakan sebagai pelarut non-polar. Digunakan sebagai pelarut industri untuk perekat cat, tinta, cetak, proses ekstraksi, pengurangan inseksida, dan lain-lain. Pelarut karbonil ini termasuk ester. Mereka dikatakan menunjukkan sifat polar dan digunakan dalam penghilang kucing, pembersih elektronik, papan sirkuit, dekafenasi, lem, dan juga zat penyadap makanan. Pelarut organik memang menunjukkan berbagai sifat fisik dan kimia seperti yang diberikan dalam bawah ini. Yang pertama, pelarut organik bersifat mudah menguap. Pelarut yang mudah menguap adalah pelarut yang mempunyai kemampuan untuk menguap. Pelarut organik memiliki sifat-sifat ini karena sifat mudah menguap. Pelarut organik mengeluarkan bau ketika dibiarkan ke udara. Pelarut organik menunjukkan titik didih yang rendah. Pelarut organik dikatakan memiliki titik didih yang sangat rendah karena titik didihnya yang rendah. Bahkan bahan ini sangat mudah menguap. Pelarut organik adalah cairan tidak berwarna. Ini adalah cairan bening dan memiliki berat molekul yang lebih rendah. Pelarut organik menemukan kegunaannya di berbagai bidang. Ini digunakan dalam pelapis, oles, sebagai pengencer dan penghapus cat atau toluena. Sebagai bahan pembersih, sebagai penghapus cat kuku atau aseton, etil asetat, dan metil asetat, sebagai pembersih gemuk industri dan konsumen, deterjen, parfum, penghilang noda, dan juga dalam berbagai sintesis dan proses kimia. Pelarut universal disebut udara karena mampu melarutkan lebih banyak cairan dibandingkan cairan lainnya. Bagi makhluk hidup manapun di bumi ini penting. Namun, meskipun faktanya aseton bersifat cukup asam dan tidak kalah asamnya dengan alkohol. Selain itu, karena keasamannya yang relatif tinggi, aseton dan pelarut lain yang mengandung karbonil juga merupakan pelarut lemah jika menggunakan basa padat.
Pelarut lemak, cairan kimia yang terkenal karena kemampuannya melarutkan lipid, biasanya, namun tidak selalu, tidak dapat bercampur dengan udara meskipun dietil eter. Karbon tetraklorida sinonim pelarut yang bersifat nonpolar. Demikian sedikit penjelasan saya mengenai pelarut organik. Jika ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Terima kasih.